Oke. Yahoo. Halo semuanya. Kembali lagi nih bersama aku Ras 12 ya. Nah, jadi ya, pada video kali ini aku ingin membahas serta sedikit mereview episode ke-9 dari animenya Classroom of the Elite season yang kedua. Nah, jadi pada awal episode ke-9 kali ini dibuka dengan cerita yang cukup berat, yang dimana memperlihatkan Kusida dan juga Ryuen sedang membuat sebuah rencana. Jadi si Kusida ini bilang kalau misalnya dia akan memberikan soal dari kelas D atau dari kelas miliknya itu kepada si Ryuen, dan si Ryuen harus memberikan contoh soal dari kelas miliknya kepada si Kusida ya. Karena kan pada episode sebelumnya si Kusida membuat tantangan kepada si Horikita kalau misalnya dia itu mendapatkan nilai tinggi maka si Horikita harus drop out dari sekolahnya. Nah, aku jujur saja ya pada awal episode kali ini cukup terkejut karena kok tiba-tiba langsung berat nih ceritanya, langsung ke rencana gitu kan. Biasanya di awal episode anime Classroom of the Elite itu ceritanya cukup ringan, baru pertengahan nanti itu ceritanya udah berat ya. Nah, lalu cerita setelah opening anime Classroom of the Elite mulailah ini ceritanya cukup santai. Yang dimana kembali memperlihatkan kelompok Ayano Koji yang sedang belajar ya. Dan di sini ternyata si cewek ini ya, dia membuat sebuah usulan kalau misalnya mereka berempat ini akan membuat sebuah kelompok baru. Dan ya di sini si Ayano untuk membuat sebuah suasana lebih adem aja gitu. Dia ikut-ikut aja gitu kan ya. Fair-fair aja lah, dia nggak bakal melawan gitu. Dan tiba-tiba saja gitu kan, si Sakura yang dimana sebenarnya dia dari tadi sudah mengawasi Ayano Koji dan kawan-kawan, itu tiba-tiba saja langsung menghampiri mereka dan tiba-tiba meminta untuk bergabung ke dalam kelompok belajarnya si Ayano Koji gitu. Nah, mulailah dari sana si Sakura akan bergabung ke dalam grup belajarnya si Ayano Koji. Nah, di sini kan katanya kalau misalnya mereka ini pada kelompoknya si Ayano Koji akan memanggil nama depan satu sama lain. Nah, di sini Sakura pas disuruh manggil nama depannya si Ayano Koji yaitu Kiyotaka, itu dia sedikit gagap ya. Nah, mungkin karena si Sakura ini memiliki perasaan kepada si Ayano, akhirnya dia itu agak gagap untuk ngomong atau berbicara atau menyebutkan nama depan si Ayano Koji ya, yaitu Kiyotaka nih. Padahal nama teman-teman lainnya itu gampang-gampang aja disebut sama dia ya. Dan di sini kita kedatangan satu karakter baru yang bernama Hiyori ya. Nah, Hiyori sendiri ini satu kelas lah dengan Ryuen ya, yaitu pada kelas C dia nih. Dan ada sebuah fakta yang cukup menarik. Ternyata dia ini, si Hiyori ini, dia itu orangnya gampang melupakan seseorang ya. Atau ya, gampang lupa lah gitu ya. Kalau seseorang itu nggak punya kesan istimewa di dalam dirinya, maka si Hiyori ini akan langsung lupa. Contohnya saja seperti Ayano dan kawan-kawan lainnya dia akan langsung lupa. Soalnya si Hiyori sendiri yang langsung bilang kalau misalnya Ayano ini tidak memiliki kesan yang bagus atau kesan yang menarik dalam dirinya ya. Ya, mungkin dia belum tahu siapa sebenarnya Ayano Koji gitu kan. Nah, dan juga di episode ke-9 kali ini ada hal yang cukup menarik ya. Yang dimana kan si Ayano itu ketika sudah pulang ke rumahnya ya, atau ke apartemen atau ke kamarnya, dia itu kan menelpon si Kei yang dimana dia mengabari si Kei kalau misalnya Ayano dan kawan-kawan kelompok belajarnya akan pergi ke bioskop. Nah, si Kei mengira kalau misalnya Ayano akan mengajak dirinya untuk pergi kencan atau pergi bersama lagi tuh nonton di bioskop gitu kan. Si Kei ini udah cukup percaya diri atau pede duluan orangnya ya. Padahal si Ayano ini nggak punya niatan untuk ngajak si Kei ini pergi jalan-jalan gitu. Dan di sini juga ternyata ya si Kei itu sudah menyiapkan hadiah ulang tahun untuk si Ayano Koji. Tapi mungkin karena dia malu dia jadi nggak ngasih ke Ayano Koji ya. Melainkan dia hanya mengasih sebuah ucapan selamat melalui SMS. Ya aku cukup suka dan juga cukup salut lah dengan si Kei yang dimana hanya dia seorang yang mengingat dan juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada si Ayano Koji pada episode ke-9 kali ini ya. Ya mungkin karena si Kei ini sudah memiliki rasa suka atau rasa ya pucuk cinta lah gitu kan kepada si Ayano Koji. Lalu ya, ini cewek kan yang selalu mencoba PDKT dengan si Ayano di episode-episode sebelumnya tapi tidak berhasil gitu kan. Nih, di episode ke-9 kali ini dia itu mencoba menyapa si Ayano atau bertegur sapa lah dengan si Ayano. Ya, si Ayano ini dia memberikan semangat kepada nih cewek kalau misalnya
ya semangat gitu supaya tidak salah dalam ujian nanti, harus serius lah gitu. Nah, ini cewek cukup baper nih atau ya cukup senang lah karena si Ayano peduli gitu kan kepada dirinya. Karena ya itu perasaan dia aja sih, si Ayano peduli kepada dirinya. Lalu tiba-tiba datanglah si Kay mengganggu gitu kan, tiba-tiba nongol menerobos gitu kan. Dibilangnya, kok ada apa nih dengan si Ayano? Apakah kalian sudah janjian atau apa gitu kan? Lalu dibawanya pergi temannya dan ada sebuah wajah ngeblas atau wajah malu atau wajah cemburu dari si Kay gitu kan. Ya, aku pasti udah cengengesan atau cukup senyum-senyum sendiri lah di episode 9 kali ini. Soalnya nengok si Kay yang cemburu kepada si Ayano Koji ini cukup menarik gitu kan. Cukup bikin hati aku senang lah. Nah, itu kan si Kusida sudah membuat sebuah rencana dengan si Ryuen. Nah, siapa sangka ternyata gitu kan, ketika sudah ujian, si Kusida baru menyadari kalau misalnya ada yang janggal, ada yang aneh terhadap soalnya. Ya, dia pikir kalau misalnya soal yang dibaca itu adalah soal yang kemarin dia dapatkan dari si Ryuen. Padahal soal yang dia dapatkan itu adalah soal palsu atau bisa dibilang soal samar-samar gitulah dari si Ryuen. Karena ternyata si Ryuen dia itu sudah bekerja sama terlebih dahulu dengan si Ayano Koji. Ya, mungkin kalian akan berpikir ini gimana ceritanya si villain dan juga si MC bisa bekerja sama gitu kan. Ya, namanya Ayano pasti bisa membuat sebuah negosiasi gitu kan. Dan jujur saja di sini si Kusida dia itu langsung marah-marah, langsung emosian ya. Ya pokoknya dia itu langsung bentak-bentak habis itu marah-marah kepada Sriwen. Kenapa dan kenapa dibilang gitu kan. Dan Sriwen langsung ngomong apa adanya kalau misalnya dia itu hanya memanfaatkan si Kusida ini untuk kepentingannya. Nah, di saat Kusida dan juga Hori kita bertemu nih ya, si Kusida dia itu malah nggak senang atau nggak nerima kekalahan ya. Dia malah berkata akan mengganti targetnya. Nah, mengganti targetnya di sini aku nggak tahu ke siapa. Apakah mungkin ke si Ayano atau mungkin ke Kei gitu kan? Aku juga nggak tahu nih. Dan di sini di akhir episode si Ruen mengancam Ayano kalau misalnya dia akan menjahili atau akan membuat masalah kepada si Kei gitu kan. Ya mungkin di episode ke-10 kalau nggak episode ke-11 nanti si Ayano akan baku hantam dengan si Ryuen ya. Ya enak aja gitu kan, ayangnya Ayano Koji dihajar atau dijahili sama si Ryuen ya. Kalau aku sendiri akan memberikan rating 9,2 untuk episode ke-9 kali ini karena ceritanya itu emang seru lah. Ya, jadi mungkin segini saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.